Shalom, perkenalkan saya Vincent Agus Setiawan. Izinkan saya membawa topik, apakah Tuhan menjawab doa-doa kita? Berikut ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya yang kira-kira baru terjadi 10 hari yang lalu. Itu pertama kali saya diberikan suatu data oleh teman saya bahwa ini ada orang yang bisa menjadi calon customer usaha saya. Saya hanya mendapatkan alamat saja, alamat domisilinya, dan kemudian saya mendatanginya. Pada hari pertama saya datang itu, saya tidak bisa bertemu dengannya. Terus saya berjanji saya akan datang lagi. Untuk kedua kalinya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, saya mohon agar Tuhan mau membukakan hatinya, sehingga membuka hati orang itu supaya dia bisa menerima saya, bisa bertemu dengan saya. Dan saya mau Tuhan, mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan mau merestui hubungan kerjasama kami. Pada hari kedua itu saya datang lagi, ternyata gagal lagi. Orangnya sedang pergi, menurut pembantunya bicara. Ketiga kali pun saya datang, gagal lagi. Sehingga ada timbul kekecewaan dalam hati saya waktu itu. Ada sedikit kekecewaan, saya merasa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kemudian saya tindas perasaan saya itu, dan saya melepaskan semua beban kekecewaan saya itu. Saya endapkan kekecewaan itu supaya tidak berlarut-larut, dan saya memasrahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian, teman-teman yang terkasih? Seminggu kemudian ada telepon masuk. Ternyata orang itu menghubungi saya, dan akhirnya kita mengadakan appointment, dan yang terjadi adalah saya mendapatkan order dari orang itu. Di sini kita lihat, kalau menurut apa yang saya pernah alami, kefrustasian kita dalam berdoa itu karena kita selalu memberikan time frame pada Tuhan, dan mendikte Tuhan keinginan kita dalam menghadapi masalah itu. Jalan keluarnya selalu kita mendikte. Pernah teman senior saya di Emmanuel, di awal-awal saya bergabung itu, dia mengatakan satu kata-kata yang sampai sekarang saya masih ingat. Emang Tuhan jongos lu, bisa lu suruh-suruh dengan cara lu. Itu memerlukan waktu yang cukup lama buat saya memahami kata-kata dia. Baru beberapa bulan ini, belakangan ini saya baru bisa mengerti maksud dari kata-kata itu. Apabila kita berdoa, berarti kita benar-benar sudah memasrahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bertindak menurut cara dia dan menurut waktunya dia. Kalau kita berfokus terhadap masalah kita dan menuntut Tuhan untuk bertindak menurut kehendak kita, itu akan membuat kita frustasi. Percayalah, hidup kita tuh kita akan seakan-akan merasa Tuhan itu tidak adil.
Tuhan itu tidak ada. Mana? Karena kita lupa Tuhan itu punya satu sifat. Tuhan itu sifatnya misterius. Dan dia mempunyai banyak kejutan dalam melakukan satu tindakan. Bahkan tidak terpikirkan jalan keluarnya itu oleh kita. Seperti pengalaman saya yang saya sharingkan tadi. Kok bisa ya orang itu tiba-tiba dia belum kenal dengan saya. Dia belum pernah bertemu dengan saya. Saya hanya meninggalkan satu kartu nama sama dia. Tahu-tahu orang itu bisa menghubungi saya dan minta kita bisa mengadakan appointment untuk bertemu. Dan orang itu juga mau memberikan order pada saya. Kalau sekarang belakangan ini pemikiran saya bahwa hal yang terbaik supaya doa kita terjawab dan itu adalah pertama kita mendoakan. Setelah mendoakan kita melupakan. Sehingga hidup kita itu tidak terfokus oleh masalah kita dan jalani aja hidup kita ini, enjoy aja, nikmati sajalah perjalanan hidup kita ini. Dan percayalah dengan cara begitu kita akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Yang di luar, yang timbulnya itu akan di luar perspektif pemikiran kita. Yang kedua, yang menurut saya sangat penting. Kalau dulu saya berdoa, 100% doa saya itu untuk diri saya. Kalau sekarang 80% saya berdoa untuk orang lain. Enggak ada orang, saya berdoa untuk keluarga saya berdoa untuk kakak saya, adik saya, ponakan saya, bangsa kita, teman. Ternyata itu membuat doa kita itu untuk kita akan lebih, menurut saya sih lebih didengar oleh Tuhan. Tanpa berdoa pun mungkin persoalan kita itu Tuhan akan bertindak tanpa kita minta. Teman-teman yang terkasih, cobalah kalau seandainya kita masih frustasi dengan doa kita terhadap masalah kita, jangan terlalu terfokus dengan masalah kita. Kita berdoa, kita panjatkan doa, kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Ia yang bertindak, jalani hidup kita. Sebagai penutup, ada satu ayat yang cukup bagus menurut saya, yaitu Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Semoga sharing yang saya bawakan ini bermanfaat bagi Anda. Tuhan memberkati.